My father did. What do you want? Water. Hey, apa kabar semua? Di kesempatan kali ini Mimin mau membagikan sebuah alur cerita film yang berjudul Yongwan. Di masa depan, Amerika Serikat telah dilanda kekeringan parah dan orang-orang sekarang bersedia membunuh demi air. Sebagian besar orang sudah pergi, tapi seluruh keluarga tetap tinggal karena sang ayah Ernest berpikir tanaman akan tumbuh lagi jika mendapat air. Dia ingat saat tanah masih hijau, tetapi putranya Jerome tidak. Suatu hari, dua pencuri mencoba membobol sebuah bangunan kecil di peternakan Ernest dengan membakar kunci. Ernest memergoki mereka dengan tangan basah dan melepaskan tembakan, menyebabkan salah satu pencuri mencoba membalas tembakan. Dia langsung terbunuh, dan pencuri kedua meminta belas kasihan saat dia menjelaskan seseorang memberitahunya ada air di sana. Dia juga mengaku perlu buang air kecil dan meraih celananya, tetapi Ernest melihat pistol dan menembak dia duluan. Jerome melihat semua ini dari jauh dan mengklaim dia bisa membantu, tetapi Ernest hanya memberitahu memanggilnya ayah, bukan namanya. Kemudian Ernest membuka kunci bangunan kecil itu dan menampakkan sebuah pompa. Sayangnya, mereka tidak diberi air, jadi mereka harus memaksa keledai mereka untuk terus berjalan tanpa minum. Duo ini terus berjalan dan bertemu dengan tukang air, sekelompok orang yang memegang monopoli untuk mendistribusikan air yang diambil dari sumur melalui kesepakatan pemerintah. Ernest memberi mereka perlengkapan dan orang-orang itu membayarnya dengan air. Dia juga mengingatkan Jerome untuk tidak membuat marah orang-orang ini karena mereka berbahaya, mereka hanya melakukan perdagangan dan segera pergi. Ernest mencoba meyakinkan mereka untuk menyediakan air untuk pertaniannya, tetapi tukang air itu malah menuduhnya. Dalam perjalanan pulang, keledai mereka terjatuh dan terluka parah. Karena hewan itu kesakitan, Ernest menembaknya untuk mengakhiri penderitaannya. Jerome menangis namun bersumpah dia bisa melakukannya. Ketika mereka akhirnya tiba di pertanian, saudara perempuan Jerome, Mary, melayani Mary. Kemudian dia menggosok piring dengan tanah sementara Ernest mendengarkan radio dan Jerome membuat sketsa binatang, yang merupakan satu-satunya hobi mereka. Hanya Ernest yang mendengar suara dan bergegas keluar untuk menemukan Mary telah menyelinap keluar jendela untuk bertemu dengan pacar rahasianya. Keesokan harinya, Jerome dan Ernest pergi ke rumah lelang, Sam, dan menawar robot yang dikenal sebagai Simulate Shadow atau SIM untuk menggantikan keledai mereka. Putra Sam, Flem, juga mengajukan tawaran dan melawan mereka sampai akhir, tetapi Ernest memenangkan pelelangan tersebut dan utangnya makin parah. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibu anak itu, Catherine, yang tidak bisa berjalan karena dia mengalami kecelakaan. Rumah sakit tersebut memiliki mesin khusus yang menghubungkannya ke kabel untuk membantunya berjalan, dan satu-satunya cara untuk membawa Catherine pulang adalah dengan membeli mesin yang mahal itu. Setelah sore yang menyenangkan bersama Catherine, keduanya pulang. Di jalan, mereka melihat Robbie bersama bayi mereka. Ernest menyebut mereka sebagai burung nasar, karena menggunakan anak mereka sebagai kartu belas kasihan untuk mendapatkan bantuan, dan suatu cara untuk mengabaikannya. Mereka sampai di pom bensin dan setelah mengisi tangki, Ernest minum sedikit untuk mengumpulkan tenaga. Kemudian dia mengambil air kembali untuk Robbie dan keluarganya. Pasangan itu telah berpikir untuk menjual bayi mereka karena mereka tidak mampu membesarkannya, tetapi Ernest menasihati mereka agar tidak melakukannya dan berjanji untuk membantu mereka mencari air. Kemudian di pertanian, Flem muncul dan mengungkapkan bahwa dia adalah pacar rahasia Mary. Dia meminta untuk meminjam SIM dan berjanji untuk membayar biaya sewa, tetapi Ernest menolak kecuali Sam menandatangani sebuah jaminan. Flem tersinggung dan mengatakan kepada Ernest bahwa dia tidak akan pernah mengairi tanah ini sebelum pergi. Saat berikutnya Jerome dan Ernest bertemu dengan Waterman, mereka berhasil, berkat SIM dan Ernest yang membujuk orang-orang itu, untuk mempertimbangkan tawaran pemasangan saluran air di pertaniannya. Setelah itu Ernest mulai menggali pompa lamanya, sehingga Waterman dapat memeriksa apa yang mereka miliki. Saat bekerja dia memberitahu Jerome bahwa dia perlu keluar dan bertemu seorang gadis atau setidaknya memiliki beberapa teman, tetapi Jerome lebih suka mengurus keluarganya. Dalam perjalanan pulang,
mereka melihat Flem melaju dengan kecepatan tinggi. Di pertanian, Mary mencuci pakaian dengan memasukkan bahan pembersih ke dalam penyedot debu. Ernest datang dan melarangnya keluar lagi, menyebabkan Mary marah dan berkata dia sudah cukup umur untuk melakukan apapun yang dia mau. Saat Ernest bersumpah dia hanya ingin melindunginya, Mary mengatakan dia membenci ayahnya dan mencintai Flem, lalu dia mencoba melarikan diri. Dia menabrak Jerome dan meminta uang padanya, memberi Ernest waktu untuk mengejarnya dan menghentikannya. Dia menangis saat dia mengklaim Ernest mengecewakan keluarga mereka, lalu dia menguncinya dan memaku jendela. Beberapa waktu kemudian, Ernest dan Jerome terbangun dan mendapati SIM telah dicuri. Ernest berasumsi itu adalah Flem dan pergi ke rumahnya, tetapi dia mengetahui dari Sam bahwa Flem pergi dengan truk pagi itu menuju pegunungan. Terungkap bahwa pertanian Ernest dulunya milik Sam, dan Flem terobsesi karena keluarganya telah kehilangan, meskipun Sam berpikir bahwa tanah tidak subur dan air tidak akan membantu. Setelah itu Ernest pergi ke pegunungan untuk menyelidiki dan tiba-tiba dia pingsan. Di malam hari, Ernest bangun di Camp Waterman, di mana dia dituduh mencuri perlengkapan menggunakan SIM. Ernest bersikeras bahwa dia tidak melakukannya, tetapi pemimpin Caleb menyerangnya. Perkelahian terjadi dan setelah banyak perjuangan, Ernest berhasil mencuri pisau Caleb dan senapan, yang dia tembakkan ke udara untuk menjauhkan semua orang. Dia melarikan diri sementara Caleb terus meneriakkan ancaman padanya. Dalam perjalanan pulang, Ernest menemukan Flem tidur di dekat api unggun dan SIM di dekatnya. Dia mencuri mesin dan perlengkapannya untuk membuat Ernest terlihat buruk. Ernest menunggu sampai pagi untuk membangunkannya dengan senapan di wajahnya. Lalu dia mengikat Flem ke SIM yang membawa perlengkapan. Saat mereka berjalan di bawah terik matahari untuk menemukan Waterman, Flem terus mengejek Ernest dengan berbicara tentang Mary, jadi Ernest menarik tali untuk membuatnya jatuh sebagai hukuman. Akhirnya mereka berdua terlalu haus untuk bertahan hidup lama, dan Flem meyakinkan Ernest untuk berhenti untuk minum. Persediaan itu berisi alkohol, bukan air, dan tak lama kemudian Ernest mabuk karena kecanduannya. Flem hanya berpura-pura minum, sementara dia mengklaim bahwa Caleb menginginkan kepalanya, jadi dia hanya mencuri mesin untuk bertahan hidup. Dia bahkan menawarkan uang kepada Ernest, tetapi dia menolaknya karena ceritanya mencurigakan. Ketika Ernest mencoba berdiri, tetapi alkohol membuatnya pusing dan dia hampir tidak bisa bergerak. Ini adalah rencana Flem selama ini dan dia menggunakan kesempatan itu untuk memukul Ernest dengan batu, menyebabkan dia membenturkan kepalanya ke tebing. Saat dia berdarah dan jatuh pingsan, Ernest teringat kembali kecelakaan mobil Catherine yang disebabkan oleh kebiasaan minumnya. Kemudian ketika Ernest bangun, dia diikat ke SIM dan Flem mulai menuangkan lebih banyak alkohol ke dalam mulutnya, berteriak seperti orang gila. Setelah itu Flem pergi ke pertanian dan Mary melompat ke sepedanya sehingga mereka bisa melarikan diri bersama. Karena khawatir pada Ernest, Jerome memutuskan untuk mencarinya. Saat malam tiba, dia menemukan SIM di Camp Waterman, di mana orang-orang mengatakan kepadanya bahwa ayahnya meninggal karena kecelakaan dengan mesin. Saat tiba pemakaman, Mary kembali dan saudara-saudaranya menangis bersama. Mereka juga harus mengunjungi ibu mereka untuk menyampaikan kabar buruk. Flem menjemput mereka dengan truknya dan membawa mereka pulang. Di pertanian, Jerome yang marah mulai memukul SIM dengan palu, jadi Flem datang untuk menghentikannya. Dia menjelaskan kesedihan itu sulit, tetapi dia tidak bisa membiarkannya merusak sumber pendapatan dan menawarkan untuk menjadi kepala keluarga yang baru, sehingga dia bisa membantu saudara-saudaranya. Dia juga mengejutkan Jerome dengan mengumumkan bahwa Mary sedang hamil. Flem punya rencana besar untuk pertaniannya, dan Jerome setuju untuk membiarkannya mencoba. Sore harinya, Flem membawa perlengkapan ke Waterman dan meminta Caleb untuk memasang pipa air di pertanian. Awalnya Caleb menolak, tapi tiba-tiba Flem menyalahkan atas kematian Ernest, karena senapan dan pisau Caleb ditemukan bersama mayatnya. Takut akan konsekuensi yang mungkin terjadi, Caleb setuju untuk mengalihkan air ke tanah milik saudara kandungnya. Beberapa hari kemudian, pompa pertanian baru secara resmi dipasang dan Flem bekerja sangat keras sepanjang hari untuk merencanakan dan menanam gandum yang disiram dengan alat penyiram. Kini keluarga juga dapat menikmati mandi sungguhan. Seminggu kemudian,
Jerome terkejut melihat daun kecil di tanah, dan akhirnya tanahnya ditutupi tanaman-tanaman yang indah. Untuk merayakannya, Flem dan Mary menikah dan menato inisial masing-masing di tangan mereka. Selama pesta, Flem minum dan terus memikirkan kematian Ernest. Beberapa hari berlalu dan Sam muncul di pertanian bersama dua pria dari bank. Ternyata kematian Ernest merupakan hal besar dan mereka ingin Flem membayarnya. Flem menakut-nakuti kuda dengan sepedanya hanya agar terlihat tangguh dan Sam menegurnya, menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin membeli tanah itu, dan Ernest memilikinya karena dia tidak pernah pindah. Berkat air dan tanaman, bank akan dapat menjualnya, jadi Flem harus membayar jika dia tidak ingin kehilangan malam itu. Flem menaikkan Sim ke truknya dan menjemput Robbie bersama bayinya. Dia berpura-pura bertanya-tanya tentang beberapa harga hanya untuk mendapatkan ide, yang mana Flem menjual bayi itu tanpa persetujuan Robbie. Saat berbicara, Robbie meminta bayinya kembali dan si pembeli melepaskan tembakan hingga menewaskan Robbie. Mereka juga mencoba menembaki Flem, yang membalas tembakannya sambil berlari meninggalkan mesin itu. Sim terjebak dalam pertukaran dan kerusakannya membuatnya mengaktifkan mode yang membimbingnya kembali ke pabrik aslinya. Keesokan harinya, Flem membayar bank dengan uang bayi, tetapi dia memberitahu saudara-saudaranya bahwa dia menjual Sim ke Robbie. Sementara itu Sim sampai di kota dan ditemukan oleh pembuatnya Kelvin, yang menemukan informasi pemiliknya dan menelepon peternakan. Jerome mengangkat telepon dan mulai curiga, jadi dia berlari ke pasar lokal. Dia menemukan Flem berbicara dengan Zeus, yang sedang menggendong boneka di lengannya sambil berpura-pura itu bayinya. Menyadari hal ini, Jerome mencoba berbicara kepada mereka tetapi Flem segera membawa Zeus pergi. Kemudian di pertanian, Jerome bertanya kepada Flem tentang Robbie, tetapi Flem mengatakan Robbie membawa Sim dan Ben di keluarganya. Bertekad untuk menemukan kebenaran, Jerome mengumumkan dia akan mengunjungi ibunya, tapi dia sebenarnya mengambil bus ke perbatasan. Namun penjaga tidak membiarkannya lewat karena dia masih di bawah umur tanpa wali. Pada saat itu dia didekati oleh Anna, yang menawarkan untuk menyeberangkannya jika dia membayar. Jerome setuju dan Anna memasukkannya ke dalam truk penuh ayam. Hanya dalam beberapa jam, truk itu mencapai kota dan Jerome melihat untuk pertama kalinya. Dia bertemu kembali dengan Anna dan dia membawanya ke pabrik, tapi dia hanya mengambil setengah uangnya sebagai pembayaran. Dia menjelaskan bahwa perjalanan pulang pergi adalah penipuan. Dia tidak memerlukan pemandu untuk kembali karena tidak ada seorang pun yang akan menghentikannya pergi. Sebelum dia pergi, Jerome bertanya apakah dia pernah bertemu pria bernama Ernest, tapi Anna tidak mengenali namanya. Setelah itu Jerome bertemu dengan Kelvin, yang menunjukkan kepadanya semua fungsi mesin itu. Ternyata mata Sim adalah kamera yang dibuat untuk menangkap lereng untuk rebusasi dan telah merekam semua yang dilihat Sim. Kelvin mengajari Jerome cara menggunakannya dan memberinya privasi. Jerome menjadi emosional ketika dia melihat ayahnya lagi, tapi ini berubah menjadi horor ketika dia mengetahui bahwa Flem membunuh Ernest. Ternyata Flem mengikat Ernest ke mesin dan mengirimkannya ke arah Camp Waterman, membuatnya tampak seolah-olah Sim kehilangan kendali dan secara tidak sengaja menyeret Ernest ke kematiannya. Jerome mengalami gangguan saraf di tengah kantor. Di malam hari, hujan mulai turun di lahan pertanian untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade. Jerome segera kembali dan bersikap tenang, bertanya kepada Flem bagaimana dia mendapatkan Sim kembali. Flem bingung dan memeriksa gudang, terkejut melihat Sim berdiri di sana tanpa kerusakan. Katanya Robbie pasti membawanya kembali karena merasa bersalah. Beberapa hari kemudian Jerome mengunjungi Catherine secara nyata dan berjanji untuk menjaganya seperti Ernest melakukannya. Suatu sore, Flem dan Jerome sedang berburu binatang untuk menjauhkan mereka dari tanaman. Flem gagal dalam semua tembakannya dan menyerahkan senapan kepada Jerome, menyalahkan senjata itu atas kegagalannya. Jerome sangat tergoda untuk menembak Flem tetapi dia malah membunuh seekor rusa, membuktikan masalahnya ada pada Flem. Saat mereka pulang, Jerome menyembunyikan senapan di kamarnya. Saat makan siang, Jerome mengatakan dia mendapat telepon dari Robbie, yang sedang mencari Flem. Hal ini membuat Flem kesal dan dia membentak dan mengatakan Jerome berbohong. Mary menegurnya atas sikapnya dan Jerome bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, lalu Flem keluar dari ruangan. Keesokan harinya,
Flem mendapat sampah yang ditulis oleh Jerome yang berpura-pura menjadi Robbie. Pesan tersebut meminta Flem untuk menemui Robbie di tebing karena dia dalam masalah. Sebelum pergi, Flem mencari senapan dan Jerome mengatakan dia membawanya ke toko untuk diperbaiki, karena Flem mengatakan itu tidak berjalan dengan baik. Flem harus bermain lama agar tidak ketahuan dan meminta maaf atas kemarahannya di meja. Setelah mengambil pisau, Flem pergi ke tebing dengan Sim memanggil Robbie. Tiba-tiba dia jatuh ke dalam lubang tersembunyi dan kakinya patah. Flem berteriak kesakitan dan memohon bantuannya, tetapi mesin itu tidak mengerti. Pada saat itu Jerome muncul dan hanya menatap Flem dengan batu di tangannya, membuat Flem menyadari bahwa anak itu tahu kebenarannya. Flem yang putus asa memohon belas kasihan namun Jerome mengabaikannya dan terus menatap, membiarkannya menderita di bawah terik matahari. Akhirnya Flem mulai berteriak minta tolong lagi dan memohon Jerome untuk memikirkan saudara perempuannya dan bayinya. Dia melanjutkan pidato panjang tentang kecelakaan dan penyesalan, membuat Jerome sangat marah sehingga dia akhirnya menembak Flem. Ketika Jerome kembali ke rumah, dia membiarkan Mary berpikir bahwa Flem meninggalkan dia dan tidak menceritakan padanya betapa seriusnya dia meninggal. Berkat uang dari hasil panen, mereka sekarang mampu membeli makanan dan saudara-saudaranya setuju bahwa mereka akhirnya bisa membeli mesin itu dan Catherine bisa tinggal bersama mereka. Jerome menghapus semua rekaman dari Sim dan siap untuk memulai lagi. Pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya.